Baik, kenapa tangan diangkat? Apa hikmahnya? Ini ada kitabnya, ada bukunya. Oke? Okay? Ada kitabnya, ada bukunya. Ini nanti tentang hikmah. Namanya Nadharat fi Ma'anis Shalah. Ya, tentang menggali tentang hikmah dan makna dari gerakan dan bacaan salat. Jadi mengangkat begini, ini ada dua makna. Satu, seperti ini gambarannya untuk membuang urusan dunia ke belakang. Buang ke belakang. Jadi maksudnya apa? Kalau akan sholat dan ingin khusyuk terkoneksi pada Allah, jangan bawa dunia. Jadi persoalannya, orang mau sholat tapi dunia masih dibawa. Itu yang menyebabkan orang tidak khusyuk. Ya? Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi di hatinya masih proyek Hu Akbar. Tuh kan? Handphone Hu Akbar, sendal Hu Akbar, konten Hu Akbar, gitu kan? Ya, itu masih terbawa. Dan akhirnya menyebabkan setan mudah untuk menggoda. Ingat, ada setan khusus yang tugasnya memang menggoda orang sholat. Nanti satu waktu kita belajar ya, kalau sudah selesai ya, Mas Dim ya. Bikin pelajaran khusus fikih setan. Belum pernah ada kan? Iya, kita hafal malaikat tapi nggak tahu setan. Persis orang mau berangkat, tahu jalan yang mulus tapi nggak tahu di mana lubangnya. Jadi bisa terpleset. Mesti tahu sehingga bisa dihindari. Dari mana taunya kalau sedang digoda? Tahu-tahu basah saja, tahu-tahu salah, tahu-tahu ngambek saja. Nggak tahu bahwa ada setan sudah lebih dulu memprovokasi. Nah, ada 9 jenis setan yang harus diketahui. Salah satunya setan yang khusus menggoda orang sholat. Oke? Setan rumah ada. Hati-hati, ada setan rumah, ada setan masjid. Setan masjid itu spesial, godain DKM masjid. Nanti ada babnya itu. Makanya orang kalau satu jamaah pergi, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya ribut, orang malas datang. Dan biasanya kalau masjid belum jadi, semangat. Kalau sudah jadi, potensi ribut. Ya? Nah itu ada. Kalau nggak paham, susah menghindarinya. Nah, setan yang menggoda orang sholat namanya khanzab. Ada yang membaca khinzib, ada yang membaca khanzab. Hati-hati, kalau mirip-mirip cepat ganti nama. Ya? Ya, ada A'war, ada Dasim. Ya? Perempuannya Dasimah. Kemudian ada... Nanti kita bahas lain waktu. Ini khanzab. Apa kerjaannya? Begitu tangan diangkat, ini nanti bisa dibuktikan ya. Begitu dimulai sholat tangan diangkat, maka dia mulai bertugas. Fayaqulu syaitanu, di hadisnya Abu Daud, fayaqulu syaitanu, maka dia mulai membisikkan, ditanamkan di pikiran orang sholat itu, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Anda kalau tidak percaya, sebelum sholat, kita itu siap fokus, gak ingat apa-apa. Maunya sholat aja. Tapi begitu tangan diangkat, Allahu Akbar, yang tak ingin diingat, bisa ingat. Nanti saat zuhur ya, saat zuhur nih, lihat aja nanti. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini isi ceramah saya pun akan muncul. Ingat ya, setan itu. Nanti, itu bukan saya, setan itu. Ya. Itu muncul, gak percaya silakan. Gak diundang datang sendiri. Ya, maka ketika mulai mengangkat seperti ini, kalau banyak yang dibawa, nggak tuntas dulu, nggak dibuang ke belakang, maka yang diolah oleh setan itu lebih banyak, lebih beragam. Karena itu yang pertama dilakukan, buang urusan dunia ke belakang. Kemudian pasrahkan diri kepada Allah. Orang kalau ditangkap dan ditodong senjata menyerah, bukankah seperti ini? Bukankah ini tanda pasrah? Ya kan? Maka ulama memberikan penafsiran, mengangkat ini pun sebagai tanda kepasrahan kepada Allah. Menunjukkan kita tawakal dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa lafadznya Allahu Akbar, bukan yang lain. Nama Allah kan banyak.